Teknik Kimia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Lintang Putun Galia dari absen 18. Saya Karen Afibarudin dari absen 16. Saya Agung Pratama dari absen 2. Saya Revani Aprilia, absen 30. Nah, enjoy! Ya. Untuk alat, siapkan statif dan klim, gelas ukur, gelas kimia, tabung, pipet tetes, plat tetes, pinset, baterai kotak, elektroda karbon, gunting dan solasi kecil, tisu besar, label stiker. Untuk bahan-bahan, larutan CuSO4, larutan Ki, kertas lakmus, indikator universal, indikator ketrayek pH, ekstrak mawar, ekstrak kunyit, dan larutan sampel. Ambil 3 tetes larutan CuSO4 dan taruh dalam plat tetes. Uji dengan kertas lakmus merah dan biru. Lalu, catat perubahan warna yang terjadi. Pengamatan sifat larutan CuSO4 sebelum elektrolisis. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Larutan bersifat asam yang artinya pH kurang dari 7. Ambil 60 ml larutan CuSO4 dan masukkan ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung menggunakan kabel arus penjepit buaya. Pengamatan sifat larutan CuSO4 sesudah elektrolisis. Pada ruang katoda negatif, warna awal biru pucat. Perubahan yang terjadi adalah muncul endapan merah bata pada elektroda. Penjelasannya, endapan merah bata tersebut adalah logam tembaga Cu yang terbentuk karena ion Cu12 dalam larutan menerima elektron yang berarti mengalami reduksi. Pada ruang anoda positif, warna awal biru. Perubahan yang terjadi adalah muncul gelembung gas. Penjelasannya, gelembung gas yang terbentuk adalah gas oksigen hasil oksidasi air. Setelah elektrolisis, larutan CuSO4 dalam pipa U di indikator universal dimasukkan ke masing-masing bagian larutan. Pada bagian anoda, indikator berubah menjadi warna kuning ke oranye yang menunjukkan pH kurang dari 7 yang bersifat asam karena terbentuk ion H+ selama proses elektrolisis. Ambil 3 tetes larutan Ki dan taruh dalam plat tetes. Uji dengan kertas lakmus merah dan biru, lalu catat perubahan warna yang terjadi. Pengamatan sifat larutan Ki sebelum elektrolisis. Lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, artinya larutan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Ambil 60 ml larutan Ki dan masukkan ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Lalu, uji dengan indikator universal. Amati perubahan warna dan catat pH larutan. Celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung menggunakan kabel arus penjepit buaya. Amati dan catat perubahan warnanya. Pengamatan sifat larutan Ki sesudah elektrolisis. Pada ruang katoda negatif, warna larutan tetap bening. Perubahan yang terjadi adalah muncul gelembung gas H2. Penjelasannya, air mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Pada ruang anoda positif, larutan berubah menjadi coklat kekuningan, tidak terlihat endapan, tetapi warna berubah. Penjelasannya, ion iodida mengalami oksidasi menjadi iodin. Iodin inilah yang menyebabkan warna coklat pada larutan.
Setelah elektrolisis larutan Ki dalam pipa U, indikator universal dimasukkan ke masing-masing bagian larutan. Pada bagian katoda, indikator menunjukkan pH lebih dari 7 yang berarti bersifat basa karena terbentuk ion OH- dari reaksi reduksi air. Sedangkan pada bagian anoda, warna cenderung tetap netral atau sedikit asam akibat terbentuknya iodin selama proses oksidasi. Masukkan larutan sampel A sampai E pada plat tetes. Kemudian, celupkan kertas lakmus merah dan biru secara bergantian. Hasil pengamatan. Larutan A, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah, yang berarti bersifat asam. Pada larutan B, lakmus merah berubah biru, lakmus biru tetap biru, yang berarti bersifat basa. Pada larutan C, lakmus merah berubah biru, lakmus biru tetap biru, yang artinya larutan C bersifat basa. Pada larutan D, lakmus merah berubah biru, lakmus biru tetap biru, yang artinya bersifat basa. Larutan E, lakmus merah berubah biru, lakmus biru tetap biru, yang artinya larutan E bersifat basa. Yang pertama, masukkan larutan sampel A sampai dengan E pada plat tetes. Teteskan 2-3 tetes ekstrak kunyit pada setiap sampel. Lalu, amati perubahan warna setelah penambahan ekstrak kunyit tersebut dan tuliskan perubahan warna ekstrak kunyit, lalu tentukan sifat larutannya. Hasil pengamatan menggunakan indikator ekstrak kunyit. Pada larutan A, warna berubah menjadi kuning, larutan bersifat asam. Larutan B, warna berubah menjadi jingga, larutan bersifat basa. Pada larutan C, warna berubah menjadi kuning, larutan bersifat asam. Larutan D, warna berubah menjadi jingga, larutan bersifat basa. Dan larutan E, berubah warna menjadi kuning, yang menunjukkan larutan E bersifat asam. Masukkan larutan sampel A sampai E pada plat tetes, lalu teteskan 2-3 tetes bunga mawar pada setiap sampel. Amati perubahan warna setelah penambahan ekstrak bunga mawar dan tuliskan perubahan warna ekstrak bunga mawar, lalu tentukan sifat larutannya. Hasil pengamatan menggunakan indikator ekstrak bunga mawar. Pada larutan A, warna berubah menjadi ungu, larutan bersifat netral. Larutan B, warna berubah hijau, larutan bersifat basa. Larutan C, warna berubah menjadi ungu, bersifat netral. Larutan D, warna berubah menjadi merah bata, larutan bersifat asam. Larutan E, warna menjadi ungu, bersifat netral. Yang pertama, ambil 20 ml larutan sampel A, kemudian masukkan dalam gelas kimia. Kedua, ambil indikator universal dan celupkan ke dalam larutan A. Ketiga, amati perubahan warna yang terjadi dan cocokkan dengan data pH yang ada pada wadah pH indikator universal. Yang keempat, tempelkan pH indikator universal pada tabel. Yang kelima, tuliskan sifat dan besar pH larutan tersebut. Lalu, ulangi langkah 1 sampai dengan 5 untuk larutan sampel B sampai dengan E. Hasil pengamatan menggunakan indikator universal. Larutan A bersifat asam, larutan B bersifat basa, larutan C bersifat basa, larutan D bersifat basa, dan larutan E bersifat basa. Masukkan sampel A sampai dengan E pada plat tetes. Teteskan 2-3 tetes pada setiap sampel masing-masing indikator, yaitu MM, MO, BTB, dan BP. Lalu, amati perubahan warna pada setiap trayek pH. Hasil pengamatan disajikan dalam tabel berikut.
kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Telah diselesaikan. Yeay. Yeay. Maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.